Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre dan Arya ya. Panggilan Arya Mas ya. Ya. Untuk hari ini sebelum melakukan Mas Andre sebagai seorang driver aktif, saya selaku Vigo itu harus kasih pembekalan apa itu yang namanya super driver skill. Tadi kan sudah saya untuk pengerjaan soal ya, pengerjaan soal di pretest ya. Jadi pretest itu pengertian mengerjakan soal sebelum saya lakukan pembekalan. Nanti akan dilakukan juga untuk tesnya nanti setelah dilakukan pembekalan. Pembekalan itu super driver skill. Yang mana super driver skill ini dari manajemen pilot ya. Di situ ada DMS. Jadi DMS itu singkatan dari driver management system. Yang isinya yang mana itu SOP saat berkendara. Ya. Terus lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Bahwasanya unit kita itu sudah CDD dan ada juga CDE untuk di sini. Nah, yang mana itu harus mempunyai SIM B1 untuk saat ini. Namun kedepannya akan diminimkan itu di B1 umum karena unit tersebut akan berplat kuning soalnya. Nah, terus di CDD tersebut berbahan bakar solar. Jadi pengisian solar jangan sekali-kali melakukan pengisian Dexlet maupun Pertamina Dex. Nah, itu kalau melakukan hal seperti itu nanti akan dibebankan ke driver, terkecuali ada ACC dari operasional OPC. Nah, jadi tidak semata-mata solarnya kosong langsung kita inisiatif pengisian Dexlet. Dan untuk pemilihan SPBU rekanan yang ada di sistem Beamover, nanti akan ketemu sistem Beamover ya Mas ya. Itu tolong dipelajari Beamover dan Creative kegunaannya itu seperti apa. Nah, untuk pemilihan SPBU rekanan itu harus saat ini SPBU PT Setra Praperkasa. Jadi jangan sampai keliru. Itu nanti akan terjadi anomali yang ujung-ujungnya nanti dibebankan ke driver. Terus sebelum closing ya, sebelum closing terutama biaya parkir, misal kirim ke stasiun Jember, di situ ya. Namun kalau di stasiun Jember hati-hati ya, karena di sana itu barang-barang yang ada di sana itu mahal-mahal. Kita memecahkan lantainya saja itu bukan keramik, itu granit, yang mana itu dendanya 1 juta lebih. Jadi minta tolong sangat hati-hati untuk perparkirannya. Terus pembiayaan misal parkir maupun biaya e-tol yang ada sana nanti akan terdapat kiriman di daerah rest area ya. Yaitu sebelum closing biaya tersebut harus diinput. Ya, sebelum closing Beamover biaya tersebut harus diinput. Karena apa? Kalau sudah closing biaya tersebut tidak diinput, nanti menjadi beban driver, itu akan dijadikan. Soalnya kemarin dulu ya pernah biaya penyeberangan di Bali itu dia drivernya lupa input, yaitu dibebankan ke driver. Jadi itu sudah ketentuan harus diinput sebelum closing. Nanti saya akan upayakan untuk diingatkan di grup ya. Oke. Terus lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Nah, ini semua driver harus melakukan metode pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Nah, jadi mudah diingat, balok. Apa itu metode pengecekan kendaraan? Balok. Jadi B itu bodi dan ban. Sebelum berangkat pastikan melihat kerusakan bodi. Nah, ini normal apa? Misal boxnya itu apakah ada lecet atau tidak. Terus tekanan ban dengan mengecek dari suara bunyi yang ada di ban. Kalau bunyinya tidak nyaring itu berarti tekanannya kurangnya. Terus untuk kondisi ban, semisal kondisi bannya tipis, segera konfirmasi ke OPC ataupun di tim dispatcher kapan dilakukan pengajuan di sistem library-nya. Untuk pengajuan itu harus minimum 2 mili ketebalan ya. Dan kondisi wiper dan kaca itu diperiksa ya. Karena sekarang ini sudah musim penghujan. Terus untuk
mingguan periksa secara teliti kondisi ban. Tadi disampaikan kondisi ban tersebut harus tebal dan tidak bocor. Kalau misal tipis ya itu nanti dikonfirmasikan ke operasional. Dan bulanan periksa kondisi karet. Terus dari huruf A, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Untuk hariannya itu bisa periksa air radiator. Namun untuk pemeriksaan radiator itu harus membuka kabinnya. Kalau kabinnya itu ada telur, biasanya telur ada di samping driver ya. Itu jangan sampai kita langsung membuka, totalnya ada telur, nanti bisa menjadi beban driver gitu ya. Nah, untuk periksa radiator dan tutup kembali tutupnya. Biasanya rekan driver yang pernah kehilangan tutup itu karena dia tidak melakukan penutupan secara sempurna. Nah, itu nanti kalau kehilangan seperti itu, siapa yang menghilangkan dia harus mengganti tutup tersebut. Dan untuk periksa penutupan solar juga itu kalau ragu tolong diikat pakai tali tambang yang kecil ya, diikatkan. Biasanya tutup solar tersebut itu asalkan nutup tautannya tidak pas sehingga tutupnya itu hilang. Jadi beban driver untuk mengganti tutup tersebut ya. Terus untuk huruf L ya, listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki. Untuk listrik, nah, setiap mau melakukan aktivitas kerja itu dicek ya Pak ya. Dicek listrik lampunya itu semua dari lighting kanan, lampu depan, lampu stopan ya itu dicek ya. Nah, kalau semisal ketahuan mati, catat KM awal dan plat nomor, minta ke dispatchernya. Untuk misal itu diketahui dot tersebut itu mati. Kalau semisal setelah diganti masih tidak hidup, segera ajukan perbaikan di sistem rectifier ya. Dan untuk periksa air aki, periksa sambungan aki. Sebelum berangkat pastikan sambungan tersebut tidak longgar, karena kalau longgar itu akibatnya akan meleleh karena voltase aki tersebut itu 24 volt. Itu biasanya leleh. Kalau sudah leleh nanti akibatnya kita tidak bisa melakukan starter. Terus kalau terjadi akinya soak, konfirmasi, kirim foto dengan keterangan plat nomor berapa, akinya kenapa, kirimkan, jadikan ke saya. Karena itu untuk validasi sistem oversteer engine on. Terus huruf O ya, periksa tetesan kotoran yang ada di bawah kendaraan ya. Itu apakah ada tetesan terus untuk level oli mesin dan level oli gardan. Untuk level oli mesin itu 5000 km itu untuk penambahannya, dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km. Nah, itu nanti konsultasikan dengan tim bengkel. Tim bengkel biasanya tidak seharian tidak sewaktu-waktu ada, biasanya sih malam. Terus untuk kelengkapan dan kertas. Nah, untuk kelengkapan itu mulai diawali dari sebelum berangkat kerja. Nah, sebelum berangkat kerja pastikan handphone ya. Handphone Android berapa punya? Handphone. RAM 4 ya, minimal RAM 4 nanti saya cek ya. RAM 4 Android 10 ya minimal. Untuk merek iPhone itu tidak bisa. Dan untuk kelengkapan sebelum berangkat mulai handphone, seragam dan SIM dan KTP pastikan dibawa, dan SIM-nya itu pastikan masih aktif ya. Biasakan mengecek keaktifan SIM tersebut. Terus untuk sampai di sini nanti akan di-share Pak. Tiap malam itu akan di-share siapa yang akan membawa unit tersebut dengan tujuan toko mana-mana saja Pak. Karena kita tidak satu toko, jarang kita membawa satu toko. Rata-rata itu 5 toko. Dan untuk inisial yang di blok warna biru, inisial logo ya, itu mempunyai keterangan ada materai di sekitar logo yang berwarna biru. Kalau warnanya hijau itu toko 24 jam. Biasanya toko 24 jam terus ada materai itu tetap warnanya tetap biru. Nah, jadi harus nanti kalau untuk toko 24 jam nanti bisa
hafal nanti dengan sendirinya. Cuma untuk materai itu harus berkode warna biru. Nah, setelah sampai di sini, tanyakan kalau semisal tidak ada materai. Kalau semisal dalam satu paket itu membawa 5 toko, nah itu ada 2 materai ataupun 3 materai. Namun yang diterima hanya 2 materai. Tanyakan di sini. Bukan tanyanya sudah sampai toko, Pak, ini materainya ada 2, padahal seharusnya ada 3. Itu tidak bisa dikonfirmasi ya. Nah, konfirmasinya harus ada di sini. Nah, jadi dilakukan pengecekan. Nah, takutnya kita komplain di toko karena kelalaian driver. Ya. Jadi pastikan komplain tersebut harus di sini untuk telur dan mata itu komplainnya harus di sini. Tidak diterima kalau sudah ada di toko. Terus untuk sampai di sini juga setelah materai membawa sesuai, pastikan mengambil STNK dan timbangan sesuai dengan yang unit kita bawa. Karena kalau pagi itu kita mengasihnya berbarengan Pak, lebih dari 1 driver. Nah, takutnya kita comot dari driver lain. Nah, itu nanti sudah keliru uang solar, keliru OJP dan keliru STNK. Nanti akan bermasalah ketika ada di jalan ini. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Terus sudah sampai sudah menerima itu, nah, itu melakukan pengecekan tadi. Nah, sampai di mobil unit, periksa balok ya, atau kunci dan gembok ya. Kunci dan gembok pastikan pintunya itu tertutup dengan sempurna. Dan urutan toko, nah, toko yang ada di dashboard itu ada toko A, B, C, D, E. Berarti harus gemboknya dari samping A, B, C, D, E. Jadi jangan sampai kita komplain, Pak, gemboknya keliru, sudah dapat di toko, berarti tidak melakukan pengecekan kendaraan. Jadi pastikan komplain tersebut harus ada di sini, bukan ada di toko ya. Terus kalau sudah pengecekan itu, kalau semisal ada pintu yang tidak tertutup sempurna, nah itu ya harus dilakukan bagaimana semestinya, apakah itu diikat ataupun bagaimana ya. Terus lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Nah, ini ada pedoman bapak-bapak semuanya. Saya peduli keselamatan karena apa? Ini ada keluarga yang menunggu di rumah. Karena kita kerja di jalan, ya ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi jangan serta-merta kita membawa kendaraan dengan secara maunya sendiri. Ya. Jadi pedulilah keselamatan demi kenyamanan bersama. Terus nomor lanjut yang gambar kelima, defensive driving. Nah, ini biasa saya tanyakan ketika saya melakukan sidak. Semua driver itu harus memahami artinya dan tujuannya. Jadi defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang dimaksud dari arti metode safety saat berkendara ya tadi kembali lagi pengecekan kendaraan sebelum berangkat, itulah metode safety. Dan juga harus mengucapkan doa keselamatan sebelum berangkat ya Pak. Karena apa Pak ya? Keselamatan itu kunci utama. Dan semua driver itu pasti sudah tahu apa itu yang namanya jaga jarak aman, pengecekan kendaraan itu sudah tahu. Namun kan kita kan kenapa driver itu masih terjadi kecelakaan? Karena ya unsur kelalaian, entah itu dari diri kita maupun dari orang lain. Jadi pastikan berdoa sebelum berangkat ya, jadi agar kita terhindar dari suatu kelalaian tersebut. Lanjut di gambar yang keenam, contoh potensi kecelakaan. Ada tanjakan maupun turunan. Jadi metode safety saat menghadapi tanjakan maupun turunan, pengecekan kendaraan sebelum berangkat itu diposisikan di rem. Pastikan rem tersebut berfungsi dengan baik. Terus yang kedua, perpindahan gigi ataupun perpindahan persneling maupun transmisi itu dilakukan saat di punggung bukit ya. Di punggung bukit, bukan saat di tanjakan. Karena kenapa? Kita membawa unit bermuatan berat. Kalau kita melakukan pergantian
persneling saat ditanjakan itu nanti berakibat fatal, karena takutnya unit tersebut dapat menanjak sehingga mundur nih Pak ya. Maksud itu jangan sampai. Jadi pengecekan rem dan perpindahan transmisi tersebut harus di atas bukit ya. Dan untuk yang gambar yang kedua, ada ibu-ibu lapping kanan ternyata dia belok kiri. Nah, apalagi sekarang ini sudah ramai ya kendaraan. Nah, metode safety-nya itu ya harus jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar ya. Terus untuk gambar yang ketiga, nah di sini kan bukan jalur utama Pak ya. Nantinya kalau sudah keluar dari sini kan ada jalur utamanya kan sana Pak ya. Nah itu metode safety untuk menghadapi bukan dari jalur utama, jadi harus jalur utama dahulu itu lewat, baru kita mengikuti dari arah yang belakang. Yang tadinya sudah berpapasan, misal sama-sama di jalur utama, namun rekan driver itu mau memotong jalan, berarti kita bukan dari jalur utama. Jadi dahulukan jalur utama itu lewat dulu, agar kita ya bisa mengikuti dari belakang. Biasanya sih pengendara sepeda motor dan kasih kode ya, biasakan kasih kode lighting dan lampu indikatornya, lampu dimnya agar pengendara yang ada di depan itu mengetahui instrumen kita ya. Terus lanjut di gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety agar biar terhindar dari kecelakaan ya kita harus jaga jarak aman. Karena truk bermuatan lebih itu kalau ditanjakan rawan gak kuat. Terus kalau ada di jalan lurus rawan barang tersebut itu jatuh, misal hasil panen ya. Itu biasanya sering jatuh. Nah, kita boleh mendahului unit tersebut, pastikan tidak ada unit yang berpapasan dari arah depan ya. Dan kontrol emosi juga harus kita kita perlukan di sini Pak. Karena kontrol emosi itu penentu kita keselamatan. Karena kalau mau mendahului, tahu kan di sana ada mobil yang dari arah berlawanan, kita paksakan kendaraan tersebut untuk mendahului, tahu-tahunya tidak nyampe. Nah, itu hindarilah emosi-emosi yang seperti itu ya. Nah, terus untuk lanjut di gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului dari sebelah ya, mendahului ya menyalip ya. Tahu-tahunya dia langsung menikung Pak ya. Nah, itu untuk metode safety untuk menghadapi gambar seperti ini ya harus kita selalu jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar. Melihat kaca spion itu harus berapa detik sekali, 4 atau 3 sampai 5 detik sekali itu harus kita sering melihat kaca spionnya. Lanjut di gambar yang ketujuh, 5 langkah defensif driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami marka. Dan untuk distraksi Mas Arya ya, ini kita tidak boleh melakukan distraksi karena menyebabkan kelalaian driver sehingga terjadi aksiden. Kalau diketahui untuk melakukan distraksi itu mohon maaf, itu tidak boleh beraktivitas lagi di area timur. Nah, itu punishment yang berat, yang cukup berat karena semata-mata demi keselamatannya. Hindarilah distraksi. Ini akan selalu saya ingatkan, insya Allah setiap hari di grup ya. Nanti akan saya masukkan di grup kalau sudah aktif di sini. Ya tujuannya apa ya? Demi keselamatan sesama ya maksudnya. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Jadi yang dimaksud dinamika ini itu adalah haluan. Ada mobil van, kentet maupun busur. Nah, setiap ketiga mobil tersebut itu haluannya berbeda-beda. Mulai dari panjang kendaraan, biasanya driver yang lalai akan panjang kendaraan tersebut, dia sering memundurkan mobil tersebut sampai nyebolin tembok, entah itu nenggor mobil yang ada di belakang. Itu harus paham ya. Untuk lebar kendaraan, nah ini pastikan lebar kendaraan kita ini harus memahami ya, karena di sini kan ramai lalu lalangnya ya. Apalagi nantinya akan diberi ada pembangunan jalur layang. Jadi pastikan lebar kendaraan kita itu harus kita pahami agar kita terhindar dari penyenggolan kanan kiri yang ada di mobil yang kita bangun.
Terus untuk tinggi kendaraan, nah ini contoh dari tinggi kendaraan yang driver lupa. Biasanya dia membawa unit ngeblok kiri, itu sudah tidak boleh. Apalagi sebelah kiri itu banyak pohon. Nah, itu biasanya dia nyangkutkan unit tersebut di pohon. Nah, itu pernah kejadian di tahun sebelumnya di DC yang lain, itu drivernya nyangkutkan di talang air, sehingga boxnya itu terlepas dari bodi. Nah, itu sampai parah. Nah, itu menjadi beban driver ya. Jadi maka dari itu hindarilah tidak paham tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Sebelum berangkat pastikan bobot max muatan tersebut harus diketahui ya. Dan kondisi akan dilihat dari pernya ya. Nah, itu pastikan manuver di mananya yang sesuai kita bawa. Artinya kenapa kalau kita enggak, biasanya untuk driver yang lupa akan bobot kendaraan tersebut dia akan manuver lebih. Itu biasanya gelempang ya Terus aerodinamis kendaraan, fungsi panel kendaraan instrumen ya, itu ya, lighting kanan ya harus bagaimana, lighting kiri harus bagaimana ya, itu harus dilupa. Wheelbase dan jarak sumbu. Terus dari yang ke-9, jaga jarak aman atau zona mengemudi MAR, keputusan 30 sampai 120 detik itu untuk melihat analisa 12 sampai 15 detik. Untuk zona reaksi itu ya 4 sampai 6 detiknya. Jadi ya pokoknya ini namanya 4 second rule ya. 4 second rule. Jadi 1, 2, 3, 4 unit yang ada di depan itu baru hitungan teman. Itu kita sudah jaga jarak. Itu tergantung bukan hitungan kilometer ya, hitungan detik aja. Yang terpenting hindarilah titing-titingan mas. Karena driver itu rata-rata ya, emosi kita terganggu sehingga kita nempel ke unit yang ada di depan. Itu jangan, hindari seperti itu ya. Karena keselamatan itu kunci utama kita.